besar kasih pengampunanmu Tuhan. Sungguh indah pengampunanmu Tuhan dalam hidup kami. Tak kau pandang hina Siapapun kami yang pada hari ini datang kepada Engkau, apapun kondisi kami, hancur. Engkau terima di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Kristus Yesus, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. haleluya. Mari kita berikan ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunan yang sudah disediakan kepada kita. Kami tidak perlu harus datang Tuhan dengan ketakutan menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena Kristus telah membuka jalan kepada kami untuk mendekat. Sebagaimana firman berkata, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Dan terima kasih hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami menerima dengan kerendahan hati Tuhan. Karena firman berkata bahwa Engkau menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang dan mengakui bahwa karena anugerah-Mu sajalah kami bisa berdiri dan diselamatkan. Untuk itu terpujilah Engkau Yesus dan kasih-Mu dalam hidup kami dan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berikan pujian dan tepukan kepada Yesus Kristus untuk kebaikan dan anugerah yang melimpah dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, amin, 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 haleluya. Silakan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, selamat beribadah pada hari ini. Dan kita bersyukur untuk kebenaran firman yang hari ini akan kita pelajari. Masih dalam seri kerendahan hati. Kita akan melanjutkan kali ini dari sudut pandang kepemimpinan. Di kerendahan hati dalam kepemimpinan rohani. Dan firman Tuhan, teks kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh pemimpin rohani. Berbeda dengan pemimpin di masa itu, di dalam konteks budaya Yunani maupun Romawi, di mana kerendahan hati itu adalah hal yang hina. Kalau orang itu rendah hati, itu hina. Itu nggak boleh. Orang Yunani merasa kalau orang itu rendah hati, kamu lemah. Orang Romawi kalau dia rendah hati, dia dianggap budak, dia bukan pemimpin. Jadi pemimpin itu harus sombong. Pemimpin itu nggak salah dengan confidence, tetapi overconfidence itu sama dengan sombong. Karena itu Rasul Petrus mendorong jemaat untuk menunjukkan terutama kepada pemimpin sesuatu yang berbeda. Dan saya berkata kepada saudara dari minggu lalu bahwa kata kerendahan hati itu tidak ditemukan di dalam kosakata bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Karena nggak ada konsep itu.
Yang memperkenalkan kata kerendahan hati di dalam kosakata Yunani itu adalah orang Kristen. Dan dikatakan pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bersedia untuk seperti budak begitu. It's a servanthood leadership. Suatu kepemimpinan yang melayani. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 dan 6 ini, Petrus memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya kerendahan hati. Sebelumnya kalau saudara baca di dalam ayat pertama dikatakan pemimpin-pemimpin kamu gak boleh memimpin dengan tangan besi, dengan otoriter. Dengan mau-maunya kamu saja. Kamu seenaknya, kamu absolut dan betul itulah yang terjadi pada waktu itu. Pemimpin Romawi, Kaisar itu adalah Tuhan. Gak boleh menentang keputusannya. Dan pada waktu itu banyak raja-raja itu semua bersifat absolut. Artinya keputusan dia adalah hukum. Pemimpin bisa seenaknya untuk membengkokkan hukum-hukum yang ada. Sementara Rasul Petrus mengatakan kamu jangan sama memimpin dengan mereka. Kamu harus berbeda cara kepemimpinanmu. Dan ini menjadi ciri yang begitu kuat dan menjadi ciri juga dari Yesus Kristus. Jadi Rasul Petrus memberikan arahan yang jelas bahwa kerendahan hati itu begitu penting, terutama juga di dalam hidup berjemaat, dalam hidup hubungan satu sama lain. Nah, kita akan melihat 3 hal bagaimana praktek daripada kerendahan hati di dalam kepemimpinan. Pertama, kerendahan hati dalam hubungan antar sesama. Di dalam ayat yang ke-5a dikatakan demikian juga orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Petrus mulai dengan sebuah perintah kepada orang-orang muda. Siapa sih orang-orang muda? Ya, yang masih merasa diri muda. Ya, nggak apa-apa juga, angkat tangan aja saudara. Tetapi ingat ini, orang muda di sini bukan cuma sekedar usia. Orang muda dalam arti yang muda kepada yang tua. Jadi ini ada 2 maknanya. Orang muda kepada orang tua. Karena dia bicara mengenai pemimpin. Yang pertama orang muda kepada orang tua. Kamu harus tunduk kepada mereka. Dengan kata lain memberikan hormat. Dan ini mesti kita praktekkan sampai sekarang. Amin. Orang muda ketika orang tua datang berdiri. Jangan duduk ketika orang tua lewat, berdiri. Apalagi dia datang, berdiri itu kesopan santunan, itu adab. Jangan main sembarangan aja, nggak peduli dengan orang tua lewat kayak dianggap pohon gitu loh. Berdiri saudara. Alkitab mengatakan ketika ada orang tua lewat, kamu mesti yang muda bangkit dan memberi hormat. Ayo praktekkan orang muda, bangkit berdiri. Alkitab mengatakan yang muda tunduk kepada orang tua. Yang kedua dia bicara mengenai posisi kepemimpinan. Orang-orang muda tunduklah kepada your leaders. Kepada pemimpin-pemimpinmu. Kepada otoritas rohanimu. Otoritas di kantormu. Tunduk kepada mereka. Mungkin kamu lebih pintar daripada mereka. But you have to submit. Tunduk. Kata tunduk ini sering dipakai oleh Rasul Petrus. Praktek di dalam jemaat, ketundukan diri, submission. Ini adalah sikap, ini spirit, ini roh. Karena lawan daripada ketundukan ini adalah rohnya si setan itu sendiri. Yang tidak mau tunduk, yang memberontak kepada otoritas Allah. Hanya karena kita lebih pintar bukan berarti kita melepaskan seenaknya perkataan kita kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, bicara mengenai struktur otoritas. Bagaimana orang-orang yang lebih rendah otoritasnya kepada orang yang lebih tinggi otoritasnya. Kemudian dia katakan begini, kamu semua. Nah kali ini dia gak lagi bicara muda dengan tua. Dia gak bicara lagi pengikut dengan pemimpin. Kali ini semua. Kamu semua. Tunduklah atau rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu semua kalian. Nah kata rendahkanlah dirimu ini, dia nggak pakai kata rendahkanlah dirimu di dalam bahasa aslinya. Dipakai kata mengikatkan diri. Enkombosaste. Ya, enkombosaste
itu artinya merujuk kepada satu tindakan mengenakan pakaian pelayan untuk dia bisa melayani satu sama lain. Ingat ini waktu Yesus di dalam Yohanes 13, waktu dia mau membasuh murid-murid, kaki murid-murid, dia mengangkat jubahnya lalu mengikatkan, artinya udah siap untuk melayani. Kalau sekarang kita pakai apron ya, celemek itu loh. Kalau mau melayani kita pakai celemek, kita pakai apron. Orang yang sudah pakai apron berarti dia sudah siap untuk melayani. Tetapi kalau dulu kalau nggak diangkat begini, nah ini kayak orang yang India, ya diapain? Diikat. Nah jadi kayak celana gitu, kan bisa kan jubahnya bikin jadi celana kan kalau diikat begini ya. Itu kalau orang sudah angkat roknya, bukan yang perempuan ya nih, yang laki-laki. Kalau laki-laki sudah angkat roknya, dia sudah siap untuk melayani, dia sedang berada pada posisi di bawah daripada orang yang dilayani. Kata mengikatkan diri menunjukkan hendaklah semua kalian mengenakan sikap untuk rendah hati, mengikatkan diri untuk mampu melayani. Dengan kata lain, sikap mengikatkan diri dengan kerendahan hati artinya atau clothe yourself with humility berarti kita memutuskan untuk melayani satu sama lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kerendahan hati diperlihatkan dengan cara apa saudara? Sikap ketundukan diri, submission itu. Kerendahan hati diperlihatkan dengan orang yang submit satu sama lain. Bagaimana ciri-ciri atau tanda yang bisa kita kerjakan setiap hari? Yang pertama, tanda kerendahan hati, kesediaan melakukan pekerjaan yang dianggap hina atau sepele demi Yesus dan demi jemaatnya. Bersediakah kita? Saya tahu saudara-saudara kita di sini semua bekerja. Ya pagi-pagi datang atau yang lebih dahulu datang, kita masih angkat-angkat, kita masih keringetan, kita masih tarik kabel, kita masih gulung kabel setelah ini. Itu pekerjaan yang kelihatannya hina. Tetapi saudara, bagi Yesus tidak ada yang hina, amin. Mungkin bagi saudara yang melayani anak-anak ya, yang walaupun masih 2 orang, 3 orang, aduh masih kecil, masih 2 orang, 3 orang ngapain sih? Tapi saudara saya menghargai orang-orang yang bersedia untuk melayani 2-3 orang anak kecil ini. Dan kadang-kadang masih habis melayani dimuntahin lagi gitu ya. Kan ada kan anak kecil ya kalau pelayanan anak itu ya habis ini dimuntahin wah segala macam. Datangnya wangi pulang udah asem aja kan gitu ya. Itu adalah dilema dari pelayanan anak. Tetapi saudara Alkitab mengatakan kalau kamu menyakiti hati anak-anak ini lebih baik batu kilangan lehermu ini lu cemplungin aja ke dalam laut. Begitu berharganya anak-anak itu di hadapan Tuhan. Siapa yang menyesatkan anak-anak ini? Masuk neraka. Kesediaan untuk melakukan hal-hal yang hina. Yang remeh-temeh itu. Gak ada pekerjaan yang hina, yang sepele. Amin. Menyiapkan makanan, nyapu, nggak ada yang bahkan mungkin yang naruh amplop masing-masing itu nggak ada sesuatu yang remeh di situ. Tidak ada yang remeh. Tidak ada spotlight ministry dalam gereja. Seringkali orang mau cari yang spotlight, yang wah direkam, yang kelihatan apa semua yang viral, enggak. Tuhan melihat semua bentuk pelayanan itu. Tapi ujiannya adalah ini, bersedia nggak kita untuk melakukan hal yang sepele ini. Yang nggak dianggap, yang tidak orang lihat. Waktu Esther itu masuk di performing arts, waktu di SMA, mereka belajar bahwa tidak ada sebuah peran yang lebih hebat daripada yang lain. Karena ini belajar kehidupan. Kalau saudara belajar performing arts atau drama, itu kan ada beberapa adegan. Orang-orang yang walaupun dia nanti adegannya bagian terakhir, tapi dia nggak bisa tuh datang udah belakangan, baru latihan belakangan karena adegannya belakangan. Nggak bisa. Tetap semua duduk sama-sama, mulai latihan kapan, walaupun nanti adegannya ada di ujung, dia cuma sekelebat aja, lewat atau kayak cameo begitu, tetap dia harus tunduk dan ngikutin semuanya. Dia nggak bisa itu main-main kemana-mana, nanti tinggal kasih tahu ya kalau gue udah mau masuk baru aku tampil. Nggak bisa. Semua mesti duduk di belakang, di backstage. Apalagi kalau sudah mesti di dress rehearsal, udah mesti semua udah pakai pakaian yang lengkap dan mereka tunggu. Nggak boleh main kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Kenapa saudara
melatih ini dari kecil. Satu kali ada sekolah yang bikin Natal anak-anak. Anak-anaknya maju. Yang repot siapa? Yang ribet, yang riuh. Orang tuanya foto. Udah dibilang, Bapak Ibu sabar, fotonya biarkan sama fotografer. Tapi semua orang riuh, semua turun. Kenapa? Anaknya lagi tampil. Bukan itu idenya. Ide daripada performing arts itu adalah ini. Itu adalah perjalanan hidup. Tuhan akan pakai kamu kapan waktunya kamu dimunculkan. Tapi kamu harus siap. Preparation meet opportunity equals success. Persiapan bertemu dengan kesempatan, hasilnya keberhasilan, sukses. Yang kedua, kesadaran akan ketidakmampuan kita melakukan pekerjaan atau keputusan. Kalau kita nggak bersandar kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan, saya nggak mampu. Tanpa pertolongan Tuhan, saya nggak bisa. Itu sikap kerendahan hati yang kita harus lakukan. Even pada waktu kita berdiri, walaupun saudara sudah punya persiapan sebaik mungkin. Kalau saudara merasa saudara udah paling top, nah di situ saudara akan jatuh. Tetap harus sadar. Ada satu kali ada yang tanya sama saya, Pak, aku masih gemeteran Pak disuruh khotbah gitu. Atau disuruh bawa persembahan. Gemeteran Pak. Saya bilang, bagus kamu gemeteran. Jadi kamu berdoa kan? Iya. Banyak berdoa. Padahal cuma muncul 2 menit aja. Doanya udah 1 minggu saudara. Saya bilang, bagus. Bapak masih enggak? Saya bilang gini, kalau saya masih enggak gemeteran. Kalau saya masih enggak merasa dirinya udah pasti oke, maka saya udah lupain Tuhan. Saya bilang. Saya sudah bersandar hanya kepada profesionalisme saya. Setiap kali saya masih berdiri, saya tetap masih, I need to prepare, I need to read. Saya masih terus, apalagi finalizing terakhir. Tadi pagi, udah siap nih saya khotbah. Duduk sama gembala tamu yang mengundang saya. Terus Roh Kudus bilang, Markus, change your sermon. Aduh, saya bilang, wah makin deg-degan. Makin deg-degan. Nah biasa kalau begitu tuh gampang buat saya. Tuhan, saya mau minta tanda. Bukan karena saya tidak percaya, saya cuma mau konfirmasi, betul apa enggak. Saya bilang gini, Tuhan, lagu berikutnya dari worship leader itu harus sama dengan judul khotbah saya. Oh, gampang apa enggak? Saya enggak ketemu kok sama worship leadernya. Khotbah saya Our Awesome God. Tahu worship leader nyanyi apa? Our God is an awesome God. Saya baru masuk tuh. Karena ngikutin gembalanya. Jadi saya ngikutin waktu di tengah-tengah. Jadi saya enggak masuk, saya ngikutin gembalanya. Lagunya Our God is an awesome. Saya bilang, Tuhan, wah ini ngeringnya sedap nih ikut Yesus nih. Last minute masih change saudara. Saya udah siapin khotbah dari kemarin, udah baca, udah prepare. Tuhan bilang, scrap it. Ini yang kamu mesti khotbah. Itu orang udah 2.000-an orang. Tuhan kalau ini persiapan begini, kalau main-main kan repot Tuhan. Ya itu dianugerah. Pertolongan dari Tuhan. Itu saya, kalau orang Manado bilang baki pas ini kaki. Cuman karena ini ada tutup. Kalau gini kan gak bisa. Ini bagus ini untuk membuat kita betul-betul rendah hati. Kalau bak kipas kelihatan bak kipas saudara. Ya totopore gitu kan. Gemeteran gitu loh. Gak bisa lagi. Saudara mesti berdiri. Percaya anugerah Tuhan. Amin. Lalu kemudian bahwa orang yang rendah hati itu punya sikap tidak menghina atau merendahkan dirinya sendiri. Gak bisa mengaku aku gak bisa. Aku bodoh. Itu pengakuan yang salah. Tidak boleh kita merendahkan diri kita sendiri. Karena kalau kita merendahkan diri kita, berarti kita fokus kepada diri kita. Padahal yang namanya sikap kerendahan hati itu harus fokus kepada kepentingan orang lain. Orang lain yang penting. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, sikap seorang pelayan itu selalu condong kan badannya kan? Kenapa condong? Karena coba ada gak pelayan begini? Kasih makanan, dikeplak langsung saudara, tinggalin langsung, kasih bintang 1 aja ke restorannya. Nggak mungkin, ini merasa lu mesti melayanin gua kalau saya begini. Semua pelayan-pelayan harus condong badannya kalau melayani. Kenapa? Pertama ini adalah attitude mengatakan I'm ready to serve. Yang kedua, saya datang untuk memberkati Anda.
Itu sikap kita. Kalau kita datang di dalam pelayanan, kita mesti mengatakan, saya siap melayani, saya siap menjadi berkat untuk Anda. Kepentingan Anda nomor 1, bukan saya. Itulah yang diinginkan oleh gereja Tuhan pada masa itu. Di tengah-tengah tekanan, dia bilang, satu sama lain, ayo ikatkan dirimu. Pakai baju kerendahan hati itu. Siaplah engkau melayani at any time. Mari kita ringan tangan, bukan ringan tangan tampar orang. Ringan tangan untuk menolong orang. Amin. Jangan udah disuruh baru ayo dong, enggak. Lihat apa yang kurang, langsung terjun. Saudara, kita harus belajar dimulai dari kami para pemimpin, para penanggung jawab, pada koordinator ibadah, koordinator pelayanan. Saudara yang dipercayakan, saudara harus menjadi pelayan lebih dahulu. Bangunlah sikap menghormati satu sama lain. Be servant satu sama lain. Mari kita melayani, merendahkan hati kita satu sama lain. Senyum, sapa, salam. Ayo sama-sama katakan. Ulang. Sambil ngomong, sambil ditunjukin. 1, 2, 3. Amin. Amin. Haleluya. Mulai dari rumah Tuhan. Nah yang kedua saudara, bukan cuma dari kepemimpinan, tetapi apa berkatnya. Berkat kerendahan hati itu adalah kasih karunia. Dikatakan di ayat berikutnya, ayat 5b. Sebab Allah menentang orang congkak. Congkak itu berarti sombong kan? Tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Di dalam terjemahan Indonesia pertama, mengasihani. Tetapi sebenarnya dari terjemahan aslinya itu memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi Rasul Petrus mengutip dari perjanjian lama. Allah menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah bagaimana caranya Allah menentang orang yang congkak? Begini, boleh saya minta Pak Yufo maju ke depan Pak. Pak Yufo, karena ini badannya besar. Oke Pak Yufo, nah sekarang coba kita kasih dulu yang mana yang agak-agak badannya agak sedikit kurus gitu ya. Nah, Sam sini Sam. Sam aja lah, Sam gak apa-apa lah Sam ya. Oke. Ini bayangkan ini orang, dia manusia. Dan ini posisi Allah. Oke. Allah. Tapi ya gini lah Allah ya, kan udah ada jambang jadi udah mulai agak-agak mirip lah. Gitu. Oke. Nah, Yufo pokoknya tahan begini. Ya, taruh begini. Mesti kuat ya. Oke. You datang berusaha untuk mendekat kepada dia. Tapi ini orang sombong jadi agak hidungnya agak ke atas gitu ya. Nah, datang ya. You try to approach. Ayo. Approach aja coba rasa bagaimana mendekat. Enggak, ini tangannya enggak usah gini ya. So you ada apa pokoknya dia mendekat push. Oke? 1, 2, 3 go. Terus lagi, upayakan gitu loh. Pak, dorong. Oke, mundur lagi dulu, kasih ancang-ancang. Oke, 1, 2, 3, go, approach. Oke, ya. Ayo, 1, 2, 3, push. Aduh, Allahnya Pak, gimana? Gini. Coba, sini, datang. Itu ya. Ulang lagi. Lu datang lagi sini, gini. Allah menentang orang yang congkak. Ayo datang lagi, lari kamu. Oh udah sakit ya, aduh. Gimana? Sehebat apapun manusia yang sombong, gitu ya. Kamu tahu ya sekarang, saya mendekat, dia akan lempar saya. Saya mendekat lagi, dia akan lempar saya lebih jauh. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi, nah dia dengan rendah, udah kapok nih sekarang. Oke, ya udah kapok nih sekarang. Nanti kalau sekarang kamu datang dengan kerendahan hati, ayo. Oh, haleluya. Ini yang namanya memberi anugerah. Kamu datang dengan sikap sombong, kamu akan ditentang. Gak akan bisa approaching God, gak akan bisa. Tetapi ketika engkau merendahkan hatimu, maka Allah akan membuka tangannya dan bahkan merangkul kita. Amin, thank you. Dua-dua, terima kasih. Wah, mari turun bareng-bareng. Oke, haleluya. Apa itu bedanya kesombongan dengan orang yang penuh anugerah? Kesombongan adalah seseorang yang menuntut Allah memberkati dia.
menuntut Allah memberkati aku menurut apa yang aku pikir pantas aku terima. Coba orang sombong, apa yang pantas dia terima? Aku diberkati dong. Aku perlu Tuhan menyertai aku dong. Aku perlu favor dari Tuhan. Kenapa? Aku sudah berdoa. Aku sudah memberi. Aku melayani. Aku pantas untuk diberkati. Itu orang sombong. Karena dia berpikir dia pantas menerima apa yang dia pikir pantas dia terima. Tuhan harus memberikan apa yang pantas dia pikir untuk dia terima. Tetapi pertanyaannya begini, saudara tahu apa yang pantas kita terima kalau kita datang kepada Tuhan? Kita hanya pantas menerima murka Allah. Murka karena kita berdosa. Nggak ada satupun yang pantas yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Tetapi anugerah adalah memikirkan apa yang Allah pantas berikan kepada saya. Jadi dia tahu nih udah mendekat kepada Allah, saya pasti akan dibinasakan. Tetapi Allah memutuskan untuk mengasihi kita. Allah memutuskan untuk menerima kita. Perhatikan perumpamaan anak yang hilang. Ini kan anak kurang ajar kan? Bapaknya masih hidup minta warisan. Bapak Ibu, orang Yahudi nggak gampang jual tanah. Saya nggak bisa bikin pelang, BUC gitu. Butuh uang cepat, dijual sebidang tanah, nggak bisa. Saudara mesti pergi kepada keluarga laki-laki, kepada keluarga ayahmu. Jadi bayangkan si bapak ini, orang kaya, punya banyak tanah, punya banyak ternak. Lalu tiba-tiba karena dia mesti berikan warisan itu, dia datang kepada keluarganya. Keluarganya dia dan bilang begini, aku mau jual tanah. Kamu mau beli gak? Kamu perlu beli loh. Kamu harus beli tanah saya. Untuk apa katanya? Kan kamu belum mati. Untuk saya wariskan kepada anak saya. Hah? Kamu masih hidup di itu? Kurang ajar itu anak. Sudahlah enggak apa-apa, dia mau. Bapaknya harus menanggung malu di hadapan kinsman redeemer ini. Tapi itu yang dilakukan oleh bapak itu. Habis itu dia pergi, dia habiskan, dia hambur-hamburkan duitnya. Sampai betul-betul miskin di negara lain itu. Oh saudara-saudara. Anak itu pulang. Bapaknya itu tahu kapan ini anak pulang ya. Kapan ini anak pulang. Bapaknya terus menanti. Ketika anak itu pulang dari jauh. Alkitab mencatat begini. Bukan si anak itu yang melihat bapaknya. Dikatakan ketika si ayah melihat anak itu dari jauh. Bapaknya lari mengejar. Dia berarti sama, dia angkat roknya, dia ikat, dia datang mendekat kepada anak itu. Dan dia bilang, anakku, hei anak, kau sudah mati tapi kau sekarang hidup. Lalu dipanggil semua orang, ayo kasih dia jubah. Menurut saudara jubah siapa itu? Yang terbaik itu, jubah bapaknya. Kasih cincin sebagai lambang perjanjian baru lagi. Kasih sendal. Ini merupakan identitas. Makanya Bapak Ibu, ayah, para ayah, dengar baik. Engkau dipercayakan Tuhan memberi identitas kepada anakmu. Sekarang ayah, apa yang keluar dari mulut kita kepada anak kita? Makian, tekanan, cemooh. Ayah harus membuat identitas kepada anaknya. Karena itu perintah Allah kepada kita para laki-laki. You are the one who bring identity. Kasihlah afirmasi kepada anakmu. Bernubuat kepada dia, doakan dia. Sesulit-sulitnya, walaupun saya ada di luar kota, Ibu Vivi selalu pada waktu Esther tuh mau tidur, yang mendoakan Esther itu tetap saya. Makanya doa berkat imam itu sebenarnya doa berkat imam ditujukan kepada para ayah. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan akan membuat wajahnya bersih. Itu doa ayah kepada anak. Karena gembala adalah ayah atau bapa kepada komunitas rohani, maka itu dilepaskan kepada anak-anaknya.
Ayah memberi identitas kepada anak-anak. Karena ayah yang memberikan jubahnya, yang memberikan cincinnya, dia memberikan kasutnya kepada anak ini. Dan throw the party. Ayo anakku yang sudah mati. Bayangkan, dia yang mengatakan, anakku yang sudah mati hidup kembali. Dia nggak bilang gini, memang ini anak kurang ajar ya, pulang kau sekarang ya. Enggak. Udah habis hartanya, ada nggak lagi haknya dia datang? Anak itu jelas tahu. Dia bilang apa? Aku tidak layak disebut anak. Aku sudah kehilangan hak itu. Karena aku sudah terima warisnya. Aku sudah tidak punya lagi hak untuk dipanggil anak. Aku lebih baik dipanggil dulos, budak saja. Kalau bapak mau. Bapaknya yang bilang, no, engkau adalah anakku. Itu anugerah Bapak Ibu. Apakah pantas anak itu terima? Enggak. Yang pantas dia terima diusir. Tetapi ayahnya menerima dia. Oswald Sanders, seorang yang banyak menulis tentang kepemimpinan rohani. Ini buku pertama saya setelah saya bertobat. Yang diberikan oleh orang yang memuridkan saya. Ketika dia tahu kamu akan dipanggil sebagai pemimpin rohani. Saya baca buku ini. Bolak-balik kepemimpinan rohani. Ini buku klasik. Dia mengatakan kerendahan hati merupakan ciri khas pemimpin rohani. Karena hanya melalui kerendahan hati, seorang dapat sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Tanpa kerendahan hati, kita nggak akan ngerti yang namanya anugerah itu. Spurgeon juga mengatakan, jika Anda bersedia untuk menjadi tidak berarti, you are willing to be nothing, Allah akan membuat Anda menjadi berarti baginya. Jalan menuju promosi adalah melayani dari yang paling rendah. Siapa yang berambisi menjadi yang paling tinggi akan segera menemukan dirinya jatuh ke tingkat yang paling bawah. Tuhan yang akan mempromosikan, jangan berambisi. Ambisi itu kata yang sangat-sangat mudah untuk kita tafsirkan negatif. Pak, kalau kita nggak punya ambisi, nggak bisa Pak kita berhasil. Sekarang pertanyaan, mau gak kamu berambisi menjadi hamba? Gak ada yang mau kan? Tapi kalau kamu punya ambisi jadi hamba. Maka Tuhan akan angkat kamu. Kalau kamu ambisi jadi pemimpin, Tuhan jatuhkan kamu. Saya percaya ini penting dan ini pertama buat saya. Pertama buat kami para pelayan. Pertama buat kami para pemimpin. Jangan punya ambisi untuk jadi nomor 1. Itu ambisinya si setan. Yesaya 14. Aku ingin seperti Allah. Aku ingin 5 kali kata I will-nya iblis bikin dia jatuh. Dari malaikat yang paling cantik, pintar, penuh dengan harmoni. Makanya dia merasa diri paling hebat. Merasa diri paling dekat sama Tuhan. Dia merasa dirinya paling potensial untuk menjadi seperti Allah. Yesaya 14. Itulah dosanya si Lucifer itu. Itu sebenarnya gambaran dari seperti si Raja Babel. Tapi Raja Babel itu digambarkan seperti si iblis itu sendiri. Aku ingin berada, aku ingin disembah, aku ingin ada di sekitar Allah. Gak puas dia saudara menjadi kerubim. Yang sudah ada di sekitar Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. Itu sebabnya modus operandi iblis cuma satu. Dia tiru semua yang Allah buat. Karena dia ingin disembah. Allah mencari penyembah, bukan penyembahan. Siapa yang mencari penyembahan? Iblis. Lu main. Keren gak gua hari ini mainnya? Lu mencari penyembahan berarti. Kalau kita menjadi penyembah, kita main, Tuhan keren gak hari ini gua? Tanya Tuhan, bukan tanya orang. Terus orang bilang, aduh hari ini kamu banyak salahnya itu. Dari 1 lagu 10 salah. Ya sudah. Berarti apa? Salah semua kan? Berarti gak usah kamu main gitu loh. Mungkin cari pelayanan lain. Dan yang terakhir saudara, kerendahan hati di hadapan Allah. Karena itu, nah ini kesimpulannya.
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Gambaran tangan Tuhan yang kuat merupakan sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Allah. Dan bahwa Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya. Saudara, waktu Tuhan mau membawa kita di bawah tangannya, kadang-kadang jalannya gak enak. Kadang-kadang Tuhan suruh kita bawa ke dalam masa sulit. Kadang-kadang Dia bawa kita kepada keadaan kekurangan. Kadang-kadang dibawa kita dalam kondisi mungkin kita bahkan bergumul dengan sakit penyakit. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita melewati jalan yang tidak enak itu. Seperti tangan Tuhan menekan kita. Tapi kalau kita mau merendahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, dikatakan Tuhan akan mengangkat kita. Walter C. Kaiser mengatakan kerendahan hati adalah respon iman terhadap kedaulatan Tuhan. Dan salah satu tanda orang yang tidak tunduk dan tidak rendah hati adalah ini. Tidak sabar terhadap proses Allah yang begitu menyakitkan. Sabar. Walaupun sakit, sabar. Dan kita lihat Ayub. Semua orang senang dengan Ayub 42. Tuhan kembalikan semuanya. Tuhan pulihkan dia. Tuhan kembalikan. Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Tapi siapa yang mau melewati 40 pasal? Dari pasal 2, pasal 3. Itu seluruh penderitaan Ayub sampai pasal 41. Mau saudara? Ayub itu ceritanya begitu kan? Pasal pertama sorga. Ayub kaya. Anak-anaknya semuanya hidupnya diberkati. Boom langsung. Terus all the way sampai 41. 40 pasal penderitaan semua. Mau ayat 42? Mau? Mau pasal 42? Tuh pada gak mau semua sekarang nih. Gimana sih kalian ini saudara-saudara jemaat? Mau pasal 42? Gak ada yang berani dengan 40 pasal kesengsaraan kan? Ketahuan kan? Loh kamu ketahuan. Kepengennya mau diberkati, toh gak mau lewatin 40 pasal kesengsaraan. Dipersalah mengerti oleh teman-temannya, dimaki-maki sama temannya, lu yang salah, lu bertobat lu. Aduh, tapi itu dia. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan pasti kasih itu. Tapi izinkanlah tangan Tuhan yang kuat ini. Bila hari ini kita sedang mengalami tangan Tuhan yang kuat, izinkan hari ini Tuhan memulihkan kita. Kerendahan hati adalah fondasi utama dalam kepemimpinan. Stuart Scott berkata, kerendahan hati adalah pola pikir Kristus. Fokus pada Allah dan sesama, mengejar pengakuan akan kemuliaan Allah. Boleh kita bagi berdiri saudara. Kita nyanyikan lagi lagu ini sejauh timur dari barat. Thank you Lord. Haleluya. Betapa besar Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikan Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, bila kami sedang berada di dalam kondisi kami tertekan, dan kami tahu bahwa tangan-Mu sedang ada untuk menuntun kami kepada proses pemurnian. Tolonglah kami untuk kami menjadi sabar, percaya akan anugerah-Mu, cukup bagi kami. Ketika kami mengalami kelemahan, Engkau berkata anugerah Tuhan cukup bagi kami. Berkatilah Tuhan setiap kami.
Ampuni kesombongan kami. Ampuni sikap kami yang tidak mau tunduk Tuhan kepada otoritas. Tidak mau tunduk kepada firman-Mu. Tolonglah kami pada saat ini. Untuk sungguh kami merangkul Kristus. Dan percaya akan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.